Bismillahirrahmanirrahim. Di cerita ini berdasarkan pengalaman dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Sehingga nama semua tokoh dalam cerita ini saya rubah demi keamanan privasi si narasumber. Dan kira-kira seperti apakah kisahnya? Seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Sudah 7 tahun menikah, tapi kalian berdua masih belum punya anak. Berobat ke sana kemari, tapi tak ada hasil. Tetap saja tidak hamil-hamil. Bisa jadi istrimu itu yang mandul, ujar seorang wanita parubaya pada seorang laki-laki yang sedang mencuci mobilnya. Belum rezekinya, kalau istri saya itu sehat, cuma yaitu Tuhan belum memberi kepercayaan untuk menitipkan anak pada kami berdua, jawab laki-laki itu. Yaitu, mana umur semakin tua, kasihan ibumu, kulihat-lihat, sepertinya ibumu sangat ingin mempunyai cucu tahu. Apalagi maksudmu? Segala-segala cucu katamu. Bagiku yang terpenting, anak menantuku bahagia, sudah cukup. Kalau masalah cucu itu, lihat bagaimana kehendak Yang Maha Kuasa saja, mau memberi atau tidak, karena semuanya Dia yang mengatur, ujar seseorang yang baru saja keluar dari rumah. Ucu Bastiar memonyongkan bibirnya mendengar perkataan saudaranya tersebut. Memang benar, Tuhan yang mengatur, Kak. Tapi kita berumah tangga itu tentunya ingin mempunyai keturunan kan? Anak juga lah yang akan mengurus kita dikala sudah tua nanti. Tanpa anak, apalah arti sebuah rumah tangga? Aku katakan padamu, ini kan rumah tangga anakku. Kenapa kau yang repot? Ada anak atau tidak itu urusan mereka. Aku yang tinggal serumah dengan mereka saja tidak mengurusi hal-hal seperti itu. Tapi mendengar omonganmu itu, sepertinya tidak peduli anak menantuku tersinggung. Tersinggung apa? Kan memang benar, ujar Ucu Bastiar. Kalau kau terus berbicara yang tidak penting seperti ini, sebaiknya kau jangan pernah singgah di rumahku lagi, bentak Ucu Mastah pada adiknya tersebut. Cu Bastiar bergegas beranjak dari duduknya dan berjalan pergi sambil menghentakkan kakinya. Cu Mastah menghela nafas panjangnya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya menatap punggung sang adik yang berjalan menjauh. Dari dalam, keluarlah seorang wanita yang merupakan menantu Cuk Mastah. Wanita itu memeluk ibu mertuanya dengan hangat. Ada setitik air bening yang mengalir di pipinya. Maaf ya Ma, kami belum bisa memberikan Mama cucu, ucapnya dengan lirih. Sudah, jangan memikirkan hal itu. Mama selalu berdoa untuk kebahagiaan kalian berdua. Ada anak ataupun tidak, Mama harap rumah tangga kalian itu tetap bahagia. Mama dan arwah babahmu pun dulu begitu. Bahkan 11 tahun pernikahan kami berdua belum juga dikaruniai anak. Sekalinya diberi anak, malah dapat kembar. Yadi yang melihat keakraban ibu dan istrinya itu tersenyum. Akhir-akhir ini keadaan Cuk Mastah kurang begitu sehat. Beliau sering batuk-batuk dan mengeluhkan pundaknya sakit seperti dicengkram dan dipukul-pukul. 2 hari yang lalu beliau juga bercerita telah mendengar suara benda jatuh di atas kamar tidurnya. Namun anak dan menantunya tak ada yang curiga dan hanya menganggap itu semua mungkin ulah kelelawar atau binatang malam lainnya. Semakin hari Cuk Mastah semakin sakit parah. Bahkan kini setelah 2 minggu berlalu, beliau hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Wajahnya pucat dan semakin kurus. Hanya menantunya yang merawatnya setiap hari. Karena Yadi selalu sibuk bekerja, sementara saudara kembarnya tinggal di kota lain. Dina, panggil lirih Cu Mastah seraya berusaha meraih tangan menantu kesayangannya itu. Iya Mah, Mama rasa Mama sudah tidak kuat lagi, Din. Kalau Mama sudah tidak ada, tolong jangan tinggalkan Yadi ya nak, walau apapun yang terjadi nanti. Dina menggenggam erat tangan ibu mertuanya yang sangat baik itu.
Raut wajahnya nampak sangat sedih menatap sang ibu mertua. "Ma, jangan bicara seperti itu. Aku yakin mama pasti sembuh," ucapnya mulai terisak. Darah kental berwarna hitam keluar dari mulut Cuk Mastah. Dina segera membersihkan darah tersebut dengan tisu. Perutnya mendadak mual karena bau darah itu sangat busuk. Beberapa kali Cuk Mastah menarik nafas tersendat-sendat lalu beliau mulai kehilangan kesadaran. Dina sangat ketakutan. Ia takut kalau ibu mertuanya sudah meninggal. Panik dan gugup membuat tubuhnya gemetar. Dengan air mata yang berlinang, Dina berusaha menghubungi suaminya yang masih berada di tempat kerja. "Mama," ucapnya terbata ketika telepon tersambung. Mama kenapa?" "Pulang sekarang juga. Aku tidak tahu mama kenapa. Mama tidak bergerak lagi." Isaknya penuh dengan kepanikan. Paham dengan yang terjadi, Yadi lantas mematikan telepon dan langsung pulang menuju ke rumahnya. Dina terduduk lemas sambil terus memegangi tangan sang ibu mertua. Air mata tidak juga berhenti mengalir di pipinya. Tak berapa lama kemudian terdengar suara deru mesin mobil Yadi yang baru saja datang. Begitu keluar dari mobil, ia langsung berlari masuk dalam rumah. "Mama!" panggilnya dengan bibir dan suara yang bergetar. Ia mencoba memeriksa denyut nadi sang ibu, dan kemudian Yadi menghela nafas lega. Mama bisa mendengarku?" Cuk Mastah sudah tidak menanggapi pertanyaan itu. Helaan nafasnya pun sudah mulai melemah, bahkan hampir tidak terlihat lagi naik turun dadanya. Yadi lalu menelpon seorang temannya yang bekerja di sebuah rumah sakit. Dan sekitar 5 atau 10 menitan, orang itu akhirnya datang. Pertama-tama ia melakukan pengecekan pada denyut nadi dan kemudian hembusan nafas Cuk Mastah dengan sebuah cermin. Orang itu menatap Yadi dan Dina bergantian. "Beliau sudah tak ada." Tidak mungkin. Tadi denyut nadinya masih ada," sanggah Yadi tak terima. "Beliau sudah meninggal, Yad." Tangis Dina semakin menjadi, tubuhnya bahkan sampai lemas dan muntah-muntah. Kerabat-kerabat dekat yang tinggal satu kampung pun mulai berdatangan. Mereka membacakan Yasin di dekat jenazah yang sudah ditutupi dengan kain. Sementara Dina masih terus menangis di dalam kamar. Matanya juga membengkak. Dan Yadi meski sedih, ia juga sibuk untuk menyiapkan pemakaman ibunya besok. Singkat cerita, keesokan harinya, keadaan Dina sudah mulai tenang. Ia bahkan juga ikut membantu memandikan sang ibu mertua, membersihkan bagian yang tersulit pada jenazah. Setelah dikain kafan, Dina dan Yadi bergantian mencium almarhumah Cuk Mastah. "Jangan sampai air matamu mengenai mayat," tegur ibu-ibu yang bertugas mengkafankan mayat. Lekas-lekas Yadi menyapu air matanya. Dingin sekali pipi ibunya ia rasakan. Namun wajahnya begitu berseri dan terlihat seperti orang yang sedang tidur. Nampak sangat tenang. Beberapa keluarga jauh mengobrol dan memberikan semangat pada Dina, kecuali Cuk Bastiar yang menatapnya dengan tatapan sinis dan penuh kebencian. "Yang kuat ya, Din. Insyaallah ibu mertuamu meninggal dalam keadaan baik dan tenang." Dina mengangguk, namun setitik air matanya kembali terjatuh. Seminggu sudah selepas kepergian mertuanya, rumah itu terasa menjadi sangat sepi bagi Dina. Apalagi kalau suaminya tidak ada di rumah. Kini tak ada lagi ibu mertua yang selalu mendengarkan semua keluh kesah dan curhatan Dina. Tak ada lagi yang akan memasakkan kari ayam dan bastek kesukaannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu rumah. Beberapa kerabat datang untuk mengikuti acara 7 harian malam itu. Dina menyalami mereka semua satu persatu dengan sopan. "Beruntung sekali,
ibu mertuamu punya menantu seperti Dina ini, orangnya sopan dan sangat baik memperlakukan mertuanya. Iya Din, mertuamu juga sering sekali menceritakan tentang kamu kalau sudah kumpul-kumpul keluarga. Sekalipun tidak pernah lupa dia menyebutkan namamu. Sambung yang lain. Dina tahu ibu mertuanya memang orang yang baik, bahkan sangat baik. Dan itulah yang membuat Dina merasa sangat amat kehilangan sosok ibu mertua terbaiknya itu. Tak terasa air matanya mulai menetes lagi. Beberapa ibu-ibu saling senggol dan kemudian salah seorang di antaranya mengusap-usap punggung Dina. Maaf ya Din. Acara 7 harian malam itu berjalan lancar. Namun di akhir acara ketika beberapa ibu-ibu membantu Dina mencuci piring dan wadah-wadah kotor bekas makanan lainnya, Cuk Bastiar ikut ke dapur, lalu mulai berkata yang tidak-tidak. Beberapa ibu-ibu yang ada di sana sudah berusaha menegurnya. Namun Cuk Bastiar ini mulutnya seperti api disiram bensin, yang bila ditegur malah semakin menjadi. Ocehan jahatnya itu terhenti ketika Yadi masuk ke dapur dan menegurnya dengan nada suara tinggi. 1 bulan berlalu, Dina mulai merasakan perubahan yang tidak biasa pada suaminya. Namun Dina masih bersangka baik dan tidak ingin menumbuhkan rasa curiga pada sang suami. Yadi akhir-akhir ini juga sering marah-marah bahkan dengan hal kecil kepada Dina. Semisal ketika rasa kopi yang disuguhkan kurang gula atau kurang panas, ia sampai melempar gelas tersebut lalu pergi dalam keadaan marah. Hawa rumah pun terasa panas, padahal di rumah itu sudah terpasang AC. Tinggal di rumah tanpa anak, tidak ada yang mengganggu, sholat aja masih terlambat, tegur Yadi yang saat itu sudah akan berbaring di kasur. Aku sudah sholat tadi. Ini kusiapkan untuk kamu. Kamu kira aku ini sudah melupakan kewajibanku sholat? Kalau aku belum sholat, aku akan mengambil sajadahku sendiri. Dina menghela nafas lalu kembali melipat sajadah yang ia gelar tadi. Kalau di kantormu ada masalah, kamu bisa ceritakan semuanya sama aku. Kita hadapi semuanya bersama-sama ya, ucap Dina lembut seraya duduk di dekat suaminya. Gak ada masalah, aku ngantuk, mau tidur, ujar Yadi dengan ketus. Dina menggeser tubuhnya ketika Yadi tidur membelakanginya. Begitulah keadaan rumah tangga Dina dan Yadi akhir-akhir ini. Tidak ada lagi percakapan hangat antara keduanya. Entah apa yang sebenarnya terjadi kepada Yadi. Ya Allah ya Tuhanku, hamba memohon kepadamu, lindungilah rumah tangga hamba dari kehancuran dan titipkanlah malaikat kecil di keluarga kami ya Allah. Terisak Dina dalam doanya dan pintu kamar terbanting dengan sangat kencang hingga membuat Dina begitu kaget. Ia beranjak dari sajadah dan bergegas berjalan ke arah pintu. Ia menengok ke kiri dan ke kanan mencari-cari penyebab kenapa pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya. Namun Dina tidak menemukan apapun. Lalu kemudian Dina membalikkan badan. Ia melepaskan mukenanya, namun di saat yang bersamaan terdengar suara kaleng yang diisi batu dari arah luar rumah yang tepat jatuh di samping kamarnya. Siapa itu? Hening, tapi beberapa menit kemudian suara kerontang itu kembali terdengar. Jangan macam-macam ya, kusiram air panas kau nanti. Lagi-lagi hening. Dina melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Suaminya sebentar lagi mungkin akan pulang. Dina langsung bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan. Di saat sedang asyik menggoreng ayam, Dina kembali memikirkan perkataan suaminya semalam. Aku juga sangat ingin memiliki anak, dan aku sudah berusaha untuk itu. Segala macam obat untuk kesuburan pun sudah aku coba semua. Tapi mau bagaimana lagi, Allah belum percaya untuk menitipkan janin di rahimku. Gumamnya dengan lirih.
Pikirannya kembali menerawang jauh ketika ibu mertuanya masih hidup. Orang yang selalu memberikan semangat untuknya bahkan dikala keluarga suaminya yang lain terus menyudutkannya. Kenapa orang sebaik mama meninggal secepat itu? Karena kebanyakan melamun, alhasil ayam yang ia goreng menjadi gosong. Cepat-cepat Dina mengangkat ayam itu lalu menaruhnya ke dalam piring. Dina juga membuatkan sambal dan tumisan kangkung untuk suaminya. Kemudian ia duduk manis seraya menunggu suaminya pulang. Sinetron yang biasa ditonton Dina dan ibu mertuanya kini terasa sangat membosankan. Ditambah lagi keadaan hatinya sedang tidak baik-baik saja. Sekitar pukul 10 malam, suaminya baru pulang dengan keadaan baju yang sudah acak-acakan. Bekas merah mirip lipstik menempel di punggung bajunya, membuat hati Dina terasa sakit seketika. Namun perasaan itu seketika ia tepis. Ia tak mau menaruh curiga kepada suaminya. "Kamu baru pulang. Sepertinya akhir-akhir ini kamu selalu sibuk ya?" Tak ada jawaban dari suaminya. Laki-laki itu berjalan memasuki kamar mandi. Sementara Dina berjalan menuju ke meja makan untuk menyiapkan hidangan makan malam. "Makanan sudah siap, kita makan sama-sama ya. Aku juga belum makan." "Ya." Mereka beriringan ke arah meja makan. Nasi yang masih panas nampak masih mengepulkan asap. Yadi mengambil ayam goreng itu kemudian menggigitnya. Tapi baru saja ayam itu masuk ke dalam mulutnya, Yadi lantas meludah dan melempar ayam goreng tersebut ke tempat sampah. Di rumah cuma sendirian, tapi masakan sama seperti orang yang mengurus 8 anak bayi. "Maaf, tadi aku sedikit melamun. Kalau ayamnya nggak enak, aku bisa gorengkan telur untukmu. Sebentar ya." "Tidak usah." Dina menghela nafas panjang. "Maumu apa sih, ah? Akhir-akhir ini aku selalu salah di matamu. Kalau memang kau ada masalah, katakan saja. Kau kira aku ini tunggul kayu yang bisa kau perlakukan seenaknya?" ujar Dina dengan suara meninggi. Yadi seperti orang yang baru saja tersadar dari hipnotis begitu mendengar perkataan istrinya. Ia nampak kaget bahkan sampai tubuhnya sempat mengejang. "Sayang, maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tidak seharusnya aku memperlakukanmu dengan sangat buruk akhir-akhir ini," ucap Yadi dengan raut menyesal. Dina mengerutkan alisnya kemudian ia mendekati suaminya, menciumi punggung tangan sang suami dengan lembut. "Aku juga minta maaf. Tidak seharusnya aku meninggikan suaraku seperti tadi." Malam itu sikap Yadi kembali seperti biasa. Singkat cerita, 4 bulan telah berlalu. Hari itu Dina pergi ke apotik terdekat untuk membeli alat tes kehamilan. Karena ia sudah tidak datang bulan sejak 2 bulan yang lalu. Tapi ia juga tidak merasakan tanda-tanda kehamilan seperti mual-mual ataupun muntah-muntah, sebagaimana kebanyakan yang dialami oleh ibu-ibu muda di awal kehamilan. Sesampainya di rumah ia langsung melakukan tes, dan setelah menunggu beberapa saat dengan berdoa agar hasilnya positif, tapi ternyata yang ia lihat hanyalah satu garis yang berarti negatif. Sesak dadanya terasa, begitu tahu bahwa ia tidak sedang hamil. Malam hari pun tiba. Selepas sholat Isya, Dina bergegas untuk tidur. Karena ia merasa sangat mengantuk sekali. Baru saja ia terlelap, Dina mulai terhanyut ke alam mimpi. Ia bermimpi melihat dirinya sendiri sedang berbaring dengan kaki yang mengangkang dan di sela-sela kedua kakinya terlihat seorang perempuan dengan wajah pucat mengerikan. Rambutnya panjang dan acak-acakan. Dina meringis begitu tangan wanita itu mulai mengorek-orek, mohon maaf, kemaluan Dina dengan kuku-kuku yang panjang dan terasa sangat menyakitkan. Lalu wanita itu menarik tangannya yang sudah dipenuhi darah kemudian mulai menjilatnya.
Dina berteriak dan berusaha memberontak, namun tubuhnya terasa berat dan kaku, tak bisa digerakkan. Saat itu Dina hanya bisa meringis, menangis tanpa bisa melawan. Untungnya di saat yang bersamaan Dina berhasil terbangun dari tidurnya. Nafasnya tersengal, ada rasa nyeri di bagian perutnya. Begitu dia bangun dari tempat tidur, barulah ia sadar kalau ternyata ia datang bulan. Darah haid ada di spray. Lekas-lekas Dina ke kamar mandi membawa pembalut dan celana ganti. Lalu kemudian ia mengganti spraynya. Sekitar pukul 11 malam, Yadi datang membawakan martabak dan 2 bungkus nasi goreng. Ia mendapati istrinya yang saat itu terus-terusan memegangi perut. "Kamu kenapa?" "Biasalah, lagi datang bulan." Yadi menghela nafas panjang. "Ya sudah, aku mau buatkan jamu untukmu dulu ya," ujar Yadi lalu berjalan ke dapur dan mulai mengupas rempah untuk membuat jamu seperti kencur dan lain-lain. Sudah 10 hari berlalu, tapi haidnya belum juga berhenti. Dina mulai resah. Ia takut kalau saat itu ada penyakit yang ia derita. Namun ia masih berusaha untuk menutupi semuanya dari sang suami. Hari itu saat ia sedang melakukan panggilan telepon dengan teman lamanya di kampung, tiba-tiba Cuk Bastiar datang dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa permisi. "Aku mau pinjam uang. Tadi sudah bilang sama Yadi, katanya suruh ambil di rumah." Dina meletakkan HP-nya di atas meja lalu menyalami Cuk Bastiar. "Mau pinjam berapa?" tanya Dina. 2 juta. Dina mengerutkan keningnya. "Saya nggak pegang uang sebanyak itu. Kalau di ATM ada, tapi saya sedang malas keluar rumah," ujar Dina. "Kau itu cuma orang luar, sementara Yadi itu ponakan kandungku. Ibarat pepatah, kau itu hanya getah yang menempel di daun. Jadi jangan berlagak." "Saya memang orang luar, tapi sekarang saya masih lagi berstatus istri sahnya Yadi. Dan rasanya selama ini Cuk Bastiarlah yang selalu mencari-cari kesalahan saya." Tanpa mempedulikan perkataan Dina, Cuk Bastiar mengeluarkan HP dari dalam kantong dasternya. Ia menelpon Yadi dengan suara yang sangat nyaring. "Kau tahu kan, aku tidak pegang uang sebanyak itu. Mana sekarang cuaca sedang panas-panasnya. Aku malas untuk keluar rumah," ujar Dina. "Ya sudah Cuk, nanti malam saya antar uangnya ke rumah," ujar Yadi dari seberang telepon. Cuk Bastiar mematikan telepon dan kemudian berlalu pergi. Dina menggelengkan kepalanya menatap punggung wanita itu. Dan bersambung. Kira-kira seperti apakah kelanjutan cerita ini? Nantikan pada bagian yang kedua. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video Mimin selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.